Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita mulai kita pada pagi hari ini, baik kita yang hadir di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun yang sedang menyaksikan dalam ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar pada hari ini ibadah kita menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu misi. Nanti kita akan mempersiapkan persembahan-persembahan kita. Ada persembahan umum, persembahan KPU, begitu pun juga ada persembahan misi. Dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengambil saat teduh pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan satu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwasanya hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkata dan bersyukur pada Tuhan, karena hanya keadilan, karena hanya dengan kasih setiamu Tuhan, nama boleh dimuliakan di atas seluruh dunia. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Pertolongan kepada
dengan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan Tuhan kita memenuhi hati dan pikiranmu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyampaikan setiap dosa-dosa kita di depan Tuhan, karena tanpa kita sadari hari lepas hari ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari yang menyakiti hati Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Tapi saat ini relevannya, mari kita datang, kita mau mengabarkan setiap hal yang kita perbuat, baik yang tidak kita sadari maupun disadari. Karena kita percaya bahwa Dia Allah yang adil, Allah yang akan mengampuni setiap dosa-dosa. Oleh karena itu, marilah setiap kita teman Tuhan datang pada Tuhan, akuilah setiap perbuatan, jangan malu, karena Dia sanggup menembus dosa. Sejauh timur dari barat, begitu besar kasih Tuhan akan kita. Engkau tidak melihat siapa kami, Engkau tidak memandang siapa kami Tuhan, tapi Engkau akan sanggup menghapus setiap dosa. Engkau Allah tidak memperhitungkan atas setiap pelanggaran. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Tiada kau perhitungkan pelanggaranmu. Jauh ke dalam tumit laut, Kau melemparkan dosamu. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. baik yang ada di sini, di tempat yang di rumah, akuilah setiap dosa-dosa di hadapan Tuhan. Akuilah setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak memandang siapa kita, Dia tidak memandang latar belakang kita. Bahkan setiap dosa-dosa kita Dia sanggup ampuni. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, datanglah pada Tuhan. Aku setiap perbuatan kita tidak memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa saya melihat dari setiap kita yang hadir jauh-jauh yang memangnya, tapi kita bersyukur kita boleh datang, dan yang di rumah juga shalom, kita tetap bersukacita bersama-sama walaupun kita di tempat yang berbeda. Oleh karena itu dalam minggu di sini saya ajak kita bagi berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, kita mau mengatakan bahwa Tuhan yang memberi kita kemenangan, kegembiraan, dan sukacita yang melimpah. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah dengan bersukacita. Baik kita ada di sini maupun ada di rumah, bersatu tangan memuliakan nama Tuhan. Janji Allah bagi karunia Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi. Kulihat semua yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bapak Ibu, lagu ini sudah sering kita nyanyikan. Lagu ini sudah lama dan baru dinyanyikan. Tapi kok semangatnya itu nggak ada semangat yang baru gitu loh datang ke rumah Tuhan. Ayo mari saya mengajak dengan semangat. Masih pagi Bapak Ibu Saudara, masih segar, masih fresh. Oleh karena itu mari kita dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, terima janji Allah bagi Bapak Ibu Saudara, penuh sukacita. Terima kasih Allah. Bagi karunia Tuhan. Tuhan yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi. Kulihat semua yang terjadi dan melanda seluruh semua Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan.
Puji Tuhan, nama Tuhan yang muliakan oleh setiap puji-pujian kita. Nah, kita akan mengakui pengakuan iman rasul kita bersama orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kita mengakui iman kita. Kita mulai. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara dalam tengah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat secara kembali. Dan pagi ini kita akan masuk dalam pokok doa syafaat kita. Kita dapat melihatnya di warta yang baru dibagikan melalui WhatsApp itu Cimanat. Dan ada beberapa pokok doa yang ditanyakan pada pagi hari ini. Dan percaya yakinlah bahwa setiap pokok-pokok doa kita akan terus tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan akan selalu menjawab tepat pada waktunya. Kiranya Engkau memberkati Bapak. Bapak kami datang kepada Kamu saat ini. Kami di
tempat ini yang berada di rumah, sehati sepikir sejiwa gunakan setiap pokok kami di dalam Tuhan. Dan berasa doa syafaat kami Tuhan, Engkau jawab tepat waktu sesuai dengan kehendak dan rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami secara gereja. Kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga jemaat. Kami berdoa biar senantiasa di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati, melindungi setiap jemaat, setiap umat Tuhan, sehingga kami boleh menjaga diri kami agar terhindar dari serangan virus corona dan dari penyakit-penyakit lainnya juga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tercampur dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami atau hikmat kami, sehingga senantiasa kami boleh menjaga diri kami, mawas terhadap setiap segala penyakit yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah memasuki masa sekolah, juga supaya Tuhan tolong untuk memberkati sehingga proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, walaupun masih banyak sekolah yang menerapkan sistem jarak jauh, tapi kami percaya itu semua tidak akan sia-sia. Walaupun orang tua, kami sebagai orang tua harus berekstra lagi dalam membimbing anak kami, mengawasi anak kami untuk belajar dulu. Oleh karena itu Bapak, berikan hikmat bagi kami setiap orang tua untuk kita sabar membimbing dan mendidik anak-anak ini Tuhan, sehingga senantiasa anak-anak kami Tuhan boleh terus mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Terima kasih Bapak, berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biarlah pergumulan di dunia ini untuk menghadapi virus corona ini boleh cepat berlalu. Terlebih lagi untuk setiap vaksin-vaksin yang sedang dicoba, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau memberkati, Engkau menolong, memberikan hikmat bagi setiap para dokter, ilmuwan semuanya Bapak yang bekerja untuk menemukan vaksin ini. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk dapat menemukan obat atau vaksin dari virus corona ini. Kami juga berdoa Bapak, berikan hikmat juga bagi pemerintahan bangsa negara kami dalam melakukan penanggulangan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar tidak hanya virus corona tapi dari sektor-sektor yang lainnya juga Tuhan harus diemban negara ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kemampuan, hikmat yang senantiasa berasal dari Tuhan, sehingga pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparatur negara Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan bekerja dengan taat Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga boleh mempersiapkan diri menghadapi segala hal kemungkinan yang terjadi di bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Biar Tuhan menolong senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap para dokter, tim medis, perawat, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan yang mendampingi pasien-pasien. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka semua Tuhan dimampukan. Kami tahu Tuhan banyak korban yang meninggal, banyak dokter perawat yang meninggal karena virus corona ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak, mari memberikan kekuatan, sukacita, penghiburan bagi setiap tim medis yang boleh ada. Berikan mereka semangat juang Tuhan untuk bekerja, sehingga senantiasa Tuhan apapun yang mereka lakukan tidak sia-sia, tapi mereka boleh sungguh boleh banyak menolong orang untuk dapat bertahan hidup Tuhan di tengah-tengah penyakit corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang di Yayasan Muda Indonesia. Kami berdoa biar Tuhan juga menolong, menyertai mereka, memberikan hikmat mereka di tengah-tengah pelayanan mereka, juga Tuhan memelihara keluarga mereka, baik untuk Bapak Pendeta Ishak Setiawan dan Pendeta Marta Vina yang melayani di Isyamana. Begitupun juga untuk Pendeta Petrus Lingga dan Pendeta Maria Cisenggolo yang melayani di Isyamana. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menolong hamba-hamba ini di tengah-tengah pelayanan mereka. Tuhan menyertai mereka sejak langkah mereka. Tuhan berikan hikmat untuk senantiasa dapat melayani Tuhan dengan baik. Terlebih lagi untuk setiap jemaat-jemaat yang boleh setia, juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati di sana, sehingga mereka boleh senantiasa hidup, senantiasa mengandalkan Tuhan.
kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk mengawal saudara Indonesia di Bengkulu Tuhan, supaya terus boleh berjalan dengan baik, dan biar Tuhan yang menolong, menyertai dan menyediakan setiap yang dibutuhkan. Kami tahu Bapa butuh banyak dana yang harus dibutuhkan di tengah-tengah pembangunan awal ini, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala rencana ketika kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa bersyafaat kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami percaya dan kami yakin ketika kami berdoa di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia, menyembah Dia di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Dan biarlah senantiasa kita menjadi penyembah-penyembah yang boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Cuma Tuhan ketika kami berdiri, kita akan puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh
sampai selama-lamanya. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau ada di atas pujian yang kami naikkan. Engkau bersemayam dan bertahta. Maka saat ini adalah kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar sebentar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Shalom. 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 Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kita sampai pada saat ini. Kita telah mulai kegiatan 2 kali minggu dengan hari ini di tempat ini. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti acara ini dari awal tadi, dan sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu yang ketiga, dan seperti biasanya dalam jemaat kita ini adalah minggu misi. Kita diingatkan kembali tentang tugas utama kita, tugas utama gereja, tugas utama setiap orang yang percaya. Mengapa kita lebih awal diselamatkan? Mengapa gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk sementara waktu? Dan mengapa kita masih ada di dunia ini dan belum mau diangkat oleh Tuhan? Nah, kita perlu memahami itu, karena itulah maksud mengapa kita masih ada dalam dunia ini sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Serikat Kaki, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunci bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya siapa yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepada kamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?
Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun di dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, dan berbahagialah saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan ini serta melakukan dalam kehidupan kita hari berpasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang seorang sida-sida kerajaan Ethiopia. Kalau orang tidak runut membaca ini nanti bingung siapa sida-sida itu. Ya, ada yang mengatakan sida-sida itu rantunya Ethiopia, bukan. Dia seorang sida-sida kepala perbendaharaan. Dia bukan seorang wanita, dia seorang laki-laki yang pergi ke Yerusalem, dan pada saat dia pulang, ia sambil membaca kitab Yesaya di atas keretanya. Dan disitulah saat waktu untuk mendengarkan kebenaran. Mengapa? Ethiopia ini jauh sekali. Ethiopia itu wilayah Afrika. Disitulah keadaan awal manusia sebenarnya mengenal budaya dan pengetahuan. Ethiopia ini negara yang maju waktu itu. Tapi dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah pemilik alam semesta. Ethiopia bukan negara Yahudi. Ethiopia adalah negara Afrika. Tapi orang-orang Afrika, salah satunya sida-sida ini, datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ketika ia kembali dari situ menuju ke Gaza, di situ Tuhan menyuruh Filipus. Kata malaikat Tuhan kepada Filipus ayat 26. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu di situ nanti ada seorang Ethiopia. Ini adalah target Tuhan untuk menyelamatkan orang Ethiopia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah ichthus. Barangkali Bapak Ibu, apa itu ichthus? Ya, ini sebenarnya akronim atau singkatan dari kata Yunani. Ichthus sebenarnya aslinya Yesus Kristus Theos Soter. Jadi singkatan dari Yesus Kristus Theos Soter itu ichthus, yang artinya Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Nah, ichthus ini sebenarnya kalau dalam bahasa literal Yunani ini berarti ikan. Ya. Apa Bapak Ibu? Ikan. Ya. Bapak Ibu pernah makan ikan? Ya, itu yang dimaksud ikan. Ya. Ichthus itu sama dengan ikan. Nah, di awal abad pertama, awal-awal orang percaya kepada Yesus sekitar tahun 60-80 Masehi, itu kesulitan dihadapi oleh banyak orang percaya kepada Yesus, sehingga mereka begitu ketakutan. Pemberitaan Injil pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena mereka sedang terintimidasi, baik dari pihak pemimpin agama Yahudi maupun pemimpin Roma pada zaman itu. Jadi, bagaimana caranya orang-orang percaya dapat mengenal satu dengan yang lain? Lalu di atas batu di mana mereka tinggal, di kayu, di souvenir yang mereka gunakan, itu mereka gambar bentuk gambar ikan. Ya. Jadi kalau ikan itu di jemaat pertama itu merupakan lambang. Ya. Bapak Ibu suka pakai kalung apa? Ya, kalung salib. Nah, itu simbol kekristenan hari ini.
Tapi pada jemaat awal pada mulanya itu gambar ikan. Ya, di mana ada ikan, gambar ikan terdapat di batu, berarti di dekat situ itu tempat orang Kristen tinggal. Di seluruh Yerusalem dan Palestina. Lalu kemudian mereka pakai kayu salib. Jadi ini adalah tanda pengenal yang khusus antara mereka. Dan pemimpin Roma tidak tahu simbol apa itu. Jadi mereka menggunakan simbol yang sulit dipahami orang luar, tetapi bagi mereka, antar mereka satu dengan yang lain, mereka sangat paham tentang itu. Oh, kalau dia menemukan gambar ikan di bajunya, di topinya, di kalungnya, di depan rumahnya, nah berarti itu adalah orang Kristen. Demikian orang Kristen awal saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi gambar ikan ini kenapa harus ikan? Kenapa tidak buaya? Bukankah buaya adalah gambar simbol dari kesetiaan, begitu kata orang Betawi sini. Ya. Kenapa bukan buaya? Ikan. Ya, karena latar belakang dari para murid itu adalah para nelayan. Dan tentu ada alasan khusus, nanti saya akan jelaskan di akhir. Mengapa harus ikan? Tentu ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada maksud pengajaran dari bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, penggunaan istilah ikhlas tentu tidak kebetulan, tapi menyatakan kepada saya dan saudara bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Ini standar tertinggi. Ya, Yesus telah hidup dalam dunia dan dia memberikan teladan hidup bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Maka 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengaku ia adalah pengikut Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu standar kehidupan orang yang percaya. Sehingga dengan demikian, maka ikhlas yang telah menjadi milik kita itu akan menjadi sesuatu yang dapat kita saksikan bagi dunia ini. Kalau kita belum memenuhi standar ikhlas, kita akan sulit untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ini adalah minggu misi. Minggu misi mengingatkan saya dan saudara tentang tugas-tugas kita. Ya, hal yang pertama yang dapat kita ketahui dari firman Tuhan ini, kita melihat dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Kita melihat tentang tugas utama orang percaya dan gereja dan karya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, gereja kita ini Efesia telah berdiri 45 tahun lamanya dan berdiri atas dasar bahwa Tuhan mengasihi dunia dan oleh itu dinyatakan melalui pemberitaan ini. Maka kalau ditanya ini, Efesia ini gereja apa? Gereja tradisi, gereja mainstream, atau gereja Roh Kudus? Nah, gereja Efesia adalah gereja Injili. Ya, gereja Injili adalah terbuka untuk semua orang, sama seperti Yesus menerima semua orang dari berbagai latar belakang, termasuk orang yang kaya, orang yang miskin, termasuk orang yang suci dan orang berdosa juga, diterima oleh Yesus. Itulah gereja. Kita bersyukur bahwa kita bernaung dalam sebuah gereja Injil seperti ini. Ia mengasihi banyak orang. Maka saudara-saudara, ini menjadi tugas utama kita sampai hari ini. Selama 45 tahun sudah berdiri gereja Efesia. Itu menjadi warna yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus meneruskan itu. Ini bukan meneruskan tradisi, bukan. Memang gereja ini ada untuk itu. Ada untuk memberitakan Injil. Gereja Efesia ada dari tengah-tengah dunia ini untuk sebuah pekerjaan misi. Maka kalau gereja kita tidak mengerjakan yang Tuhan mau, tidak perlu ada gereja di sini. Tidak perlu ada Efesia dimanapun. Buat apa? Karena memang gereja Efesia ini ada untuk memberitakan Injil. Maka disebut gereja Injili. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, seluruh jemaat perlu memahami tugas utama ini.
ya, bahwa setiap gereja ada di tengah-tengah dunia ini untuk itu. Maka kalau gereja yang saya mestinya laporan percaya, saya dan saudara, juga ditempatkan dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan lebih awal. Kenapa? Itu bukan sebuah kebetulan. Jadi kita tidak hanya menjadi suatu jemaat yang datang pada jam 7 pagi, duduk beribadah, lalu dengan firman Tuhan pulang. Ya, seperti itu terus. Nah, Tuhan menyelamatkan saya dan saudara lebih awal karena ada tujuan, supaya kita menjadi gereja, supaya kita menjadi orang yang percaya yang ditempatkan di dunia ini untuk melakukan misinya. Maka ini tugas utamanya. Jadi gereja ada untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena Yesus datang berkata, "Aku datang bukan mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang berdosa." Siapa orang berdosa? Orang yang melakukan dosa. Tuhan justru mencari itu. Jadi Genesia juga ada di tengah-tengah dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Mari datang kepada Yesus, engkau mendapat pengampunan dosa. Maka kalau gereja ini tidak lagi melakukan tugas utamanya, ini tidak perlu ada gereja kita. Kalau gereja kita tidak lagi melakukan penginjilan, pemberitaan Injil, itu sama dengan gereja ini sama dengan arisan. Bapak Ibu punya arisan keluarga? Ada yang potong semua itu paling hebat arisan mereka di sana. Arisan lingkungan, arisan marga sekolah. Ya. Di arisan itu Bapak Ibu ada firman Tuhan Pak ya. Kumpul 1 minggu, 1 kali sebulan kumpul. Diundang pendeta juga. Bawa firman Tuhan, berdoa syafaat, ada semua. Yang tidak ada apa? Nggak mikir bagaimana penginjilan. Karena memang ini adalah arisan. Jadi gereja tidak sama dengan arisan keluarga. Arisan keluarga sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa syafaat, mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak pernah peduli dengan penginjilan. Tapi gereja harus menjadi gereja yang sejati. Maka ini menjadi sebuah tanggung jawab saya dan saudara. Ini adalah tanggung jawab gereja, tugas utama. Filipus adalah seorang murid Yesus yang kemudian oleh Roh Kudus berkata kepadanya, "Bang Filipus, ada seorang Ethiopia." Bisa dibayangkan Ethiopia itu pasti orang hitam. Ada seorang Ethiopia sedang pulang menuju ke Gaza. Temui dia. Di sini kita melihat bahwa Allah mengasihi dunia ini. Siapapun dia, termasuk orang yang jahat hari ini, Allah mengasihi mereka. Jadi tidak hanya orang yang sudah di gereja ini yang dikasih oleh Tuhan. Nah, cara pandang kita harus demikian, supaya kita sinkron. Apa yang Tuhan pikirkan dengan yang kita pikirkan itu sama. Dengan demikian maka kita hidup bergereja dengan benar. Kalau kita keluar dari pola itu, maka kita tidak menjadi gereja yang benar. Ini adalah tempat kumpul-kumpul, tempat reunian, ya, suka reunian, ketemu habis sudah 3 bulan tidak ketemu, ingin ketemu lagi begitu. Buat apa, saudara? Kita berkumpul di sini karena suatu tujuan. Karena kita ada dalam sebuah rancangan misi Allah ke dalam dunia ini. Apa yang sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa karya Roh Kudus begitu luar biasa nampak di sini. Ini artinya bahwa dalam tanggung jawab kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dalam menjadi alat dalam misi Tuhan, Roh Kudus berkarya. Ya, kita lihat di sini bahwa sebenarnya mereka sulit untuk menyampaikan firman Tuhan pada masa itu karena situasi yang mereka pada waktu itu. Tetapi Roh Kudus membawa Filipus kepada Ethiopia ini, seorang Ethiopia, lalu untuk memberitakan Injil kepadanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan mau memakai gereja
Tuhan memakai saya dan saudara. Ya. Dan bagaimana saya dan saudara efektif untuk dapat bersaksi dalam dunia ini? Itu Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri akan memampukan saya dan saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang mendengarkan Injil, tapi siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Apakah kita sudah melakukan bagian itu atau belum? Nah, kalau kita belum melakukan tugas utama kita belum menjadi benar-benar orang yang percaya yang dikehendaki. Bapak Ibu Saudara yang kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa ada tugas utama kita, yaitu membawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Maka dengan berbagai strategi kita akan lakukan. Yang sudah ada di dalam kita coba pelihara baik-baik. Kalau bisa jangan satu pun keluar. Yang dari luar mari kita bawa ke dalam. Ya, kalau boleh juga yang ada di dalam sini jangan keluar-keluar lagi. Buat apa? Sama saja. Ya, tinggal tetap di dalam. Mari bertumbuh bersama-sama dan kita mau menjadi alat. Ini tugas utama. Ada tugas besar yang harus kita kerjakan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita lakukan pada zaman ini? Sulit. Nanti dicap ini, dicap itu. Tidak selesai. Kita melakukannya dengan benar. Maka kita perlu berhikmat. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya pelayanan kita akan terus berkembang? PPC berkembang. Ya. Maka kita perlu tahu bahwa tugas utama saya adalah untuk menjadi alat di tengah Tuhan oleh Roh Kudus yang akan memampukan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita lihat, Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Itu adalah inti pemberitaan. Ya, dari sekian khotbah yang saudara dengar, dari sekian pemberitaan yang sudah saudara ikuti, apa intinya? Intinya adalah Kristus, Yesus Kristus, Anak Allah Juru Selamat. Itu intinya. Apa yang saya sampaikan ini juga intinya adalah Yesus Kristus, Anak Allah Juru Selamat. Maka setiap pemberitaan yang tidak memberitakan Yesus Kristus, Anak Allah Juru Selamat, itu bukan pemberitaan, sehebat apapun caranya. Mungkin banyak orang terkesima dalam penyampaian khotbah begini dan begitu. Intinya tidak, karena tidak sampai kepada Yesus Kristus, Anak Allah Juru Selamat. Bagi dunia, bagi semua orang, bagi orang Ethiopia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa orang Ethiopia ini ada di keretanya dan sedang membaca kitab Yesaya, berhubungan dengan anak domba yang dibantai yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lalu Filipus oleh Roh Kudus membawanya ke orang Ethiopia ini. Lalu dia bertanya, pergi ke situ, naik di keretanya. Lalu dia naik. Ya. Barangkali kalau saya yang disuruh, bagaimana kira-kira? Bagaimana kalau saudara yang disuruh Roh Kudus bergerak, ayo bangun sekarang, pergi ke situ sebelah, beritakan Injil kepada dia. Kira-kira mau atau tidak? Pada saat itu Filipus mau, ya, dia bersedia untuk menjadi alat di tengah Tuhan. Lalu dikatakan, maka kata sida-sida itu, ayat yang ke-34. Bagaimana, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini pertanyaan yang menarik. Setelah dia membaca tentang kisah catatan Nabi Yesaya, dia bertanya, ini Nabi Yesaya berbicara tentang dirinya atau tentang orang lain? Lalu dari situ Filipus memberitakan Injil kepada orang Ethiopia. Saya kasih oleh Tuhan, kekristenan intinya adalah Yesus, mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang harus memahami siapa Yesus. Seseorang harus mengerti siapa Yesus dalam hubungan dengan dirinya. Banyak orang yang menjadi Kristen tidak tahu. Saya berasal dari daerah Pulau Nias. Kalau saudara di sana
pada hari Minggu seperti ini tidak ada orang yang kerja, saudara. Malu kalau ada yang kerja. Karena memang orang beriman semua di sana. Puji Tuhan. Tapi kalau ditanya, ini siapa Yesus? Oh, kenapa harus tanya-tanya siapa Yesus? Yang penting percaya saja. Cukup. Itu jawaban saya dulu juga. Saya sudah menjadi orang Kristen, tapi saya tidak mengerti siapa Yesus dalam hubungan dengan saya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini perlu diyakinkan kembali kita bahwa dalam hubungan dengan saya dan saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah hadir dalam hidup saya dan saudara, yang memberikan kita jaminan dan kepastian kehidupan yang kekal. Melalui Yesus kita kembali terhubung dengan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus kita akhirnya mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Betapapun pelanggaran kita itu besar, Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka inti dari pemberitaan yang saya dan saudara harus nyatakan kepada dunia ini, apakah di tempat pekerjaan, apakah di perjalanan ataupun di satu tempat, atau dimanapun, termasuk di arisan keluarga, adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bersaksi tentang Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Tapi seringkali itu terlewatkan begitu saja. Mengapa harus sampai pada titik pemahaman tentang itu? Karena mengapa saya dan saudara mau setia mengikut Yesus sampai akhir? Karena kita memiliki keyakinan tentang yang saya percayai adalah Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Itu yang membuat saya dan saudara setia sampai akhir, baik dalam memiliki Tuhan secara pribadi maupun dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Kalau seseorang tidak memiliki pemahaman seperti itu, maka bagi dia yang apa? Ikut-ikut gereja, untuk apa ikut pelayanan? Ya, artinya motivasi melayani, motivasi memberitakan itu melenceng dari tujuan semua, tidak lagi pada arah yang benar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa ini penting dipahami orang sebelum percaya? Sida-sida ini harus yang mengerti ini dulu. Kenapa? Karena tidak boleh dikatakan bahwa ada orang karena menikah lalu jadi Kristen. Bukan. Ya, kalau dia tidak punya pemahaman Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, percuma dia jadi Kristen. Kristen hanya label, ya, label, merek, saudara. Ya, kekristenan yang kita punya bukan merek saja, ya, bukan hanya di KTP Kristen, saudara, tapi betul-betul kita memahami siapa pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Saudara kasih oleh Tuhan, maka sida-sida ini harus mengerti itu. Roma pasal 10 ayat 13. Maka Filipus menjelaskan kepadanya, karena ini penting. Saya baca Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Artinya, saudara, bahwa dia harus mendengar kebenaran, lalu dia pahami, baru dia mengerti tentang keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa seseorang ayo masuk Kristen, ya, enggak itu. Kita betul-betul harus memberitakan kepadanya, Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Ketika dia memahami itu, saudara boleh membawanya ke gereja. Kalau dia mau memahami itu, percuma dia ke gereja, dia mau mengerti apa-apa. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan Kristen. Saya berharap saudara memahami hal ini, bahwa saudara datang ke gereja dengan satu keyakinan, saya
percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Bukan karena orang tua Kristen lalu kita jadi Kristen. Kita tidak memahami apa-apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga, Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Bagaimana supaya orang mengenal? Maka harus ada yang memberitakan. Menjadi pemberita kabar baik. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah selamat lebih dulu. Saudara tahu mengapa harus diselamatkan lebih awal? Karena Tuhan mengumumkan saya dan saudara mencari Allahnya untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Jadi harus ada orang yang bersedia untuk dipakai. Bagaimana supaya Injil Kristus dapat tersebar di dalam dunia ini? Harus ada orang yang bersedia. Saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu semua jemaat di sini adalah orang-orang yang telah bersedia untuk ini. Amin. 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 Lemah sekali. Ya, lemah. Ya, kita adalah orang-orang yang bersedia. Ya, saya bersedia. Maka kalau buat status, saudara, pakailah statusnya itu berkat, ya, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bagus statusnya. Ya. Jangan statusnya yang cengeng, saudara, apalagi Tuhan dan segala macam. Ya. Gunakan media sosial. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan gadget yang kita punya, kita sudah sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil hari ini tidak perlu lagi keluar rumah. Di dalam rumah aja menggunakan gadget yang kita punya. Tinggal berbahagialah orang yang membawa damai. Atau statusnya, tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan untuk kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Ini pemberitaan, saudara. Barangkali teman-teman akan melihat, iya ya, tidak ada nama lain. Atau akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ada di status Bapak itu hari ini, mereka dilakukan biasa. Ini penginjilan, ini pemberitaan. Bagaimana mungkin orang-orang akan melihat itu dan melihat, wah ini kebenaran firman. Dan mudah-mudahan mereka percaya. Tugas kita adalah memberitakan, ya. Tapi ada kalanya kita seperti tukang pancing yang punya pancing yang hebat, kemampuannya fibernya bagus, hiu pun kalau tertangkap tidak akan patah pancingnya, tapi pancingnya ditaruh di atas hanya pajangan saja. Tidak pernah mancing, saudara. Hanya senang punya pancing. Demikian banyak orang juga sudah dilatih dalam penginjilan. Jemaat Indonesia itu sudah pernah dilatih penginjilan semuanya, tapi seolah punya pancing yang digantung di dinding untuk dipajang. Bangga-banggaan, saya punya pancing yang hebat, tapi tidak pernah dapat ikan, saudara. Mengapa tidak pernah dapat ikan? Karena tidak pernah mancing, saudara. Kalau pernah mancing, mudah-mudahan ikan mencair, nyangkut, saudara. Tapi karena belum pernah mancing, ya nggak pernah dapat nyangkut apapun. Ya, kalau di Jakarta, di Sungai Jakarta mancing kita dapat sampah kayaknya. Tapi dapat, walaupun sampah juga nggak apa-apa. Tapi tidak pernah mancing. Tapi buah alatnya ada alatnya. Sudah punya metode yang hebat, sudah punya cara yang bagus, sudah punya. Tapi belum pernah dipakai. Digantung di dinding, pajangan, saudara. Saya berharap bahwa kita tidak hanya sebagai Kristenan pajangan. Amin. Mau jadi Kristenan pajangan, saudara, maka jadilah pemberita kabar baik. Nanti ikan makan kenyang. Nah, Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan, memberitakan Injil diawali dengan tahapan membangun persahabatan. Hidup seorang penginjil, pemberita, seorang saksi harus benar dulu. Kamu adalah garam dan terang dunia, tapi garam itu sudah menjadi tawar, nggak ada gunanya. Maka kehidupan si pemberita itu harus benar dulu. Mari kita buang kehidupan yang lama. Kalau orang tidak pernah mau percaya dengan pemberitaan kita, itu karena kehidupan kita yang tidak benar. Tidak dapat menjadi saksi, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka itu sebenarnya ikan
Itu adalah salah satu jenis ikan yang paling hebat di dunia itu dan paling mahal, punya nutrisi yang tinggi. Itu ikan salmon. Ya, ikan salmon itu hidup di habitat habitatnya ada dua jenis air, bisa di air tawar, bisa di air laut. Jadi pada waktu dia bertelur di air tawar, setelah dia besar dia ikutin arus air dan sampai ke laut dan dia besar nanti di laut dan di situ mereka berkembang lebih besar. Nah, ada keunikan dari ikan salmon ini. Keunikannya adalah mereka hidup di air asin dan juga di air tawar. Tapi walaupun hidup di air asin, tidak otomatis ikan salmon ini dagingnya asin, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu beli ikan di pasar tidak asin dagingnya, kecuali digaram baru berasa. Itu yang pertama, luar biasa. Ikan di laut itu meskipun lingkungannya asin, dia tidak pernah menjadi asin dagingnya. Lalu ikan salmon ini setelah dia mau bertelur, dia akan melawan arus sungai air tawar ke hulu. Ngapain? Bertelur di hulu sungai. Karena dia menghindari predator bagi telur-telur yang ditelurkan. Dan dia melawan arus. Itu begitu. Ikan salmon begitu. Ini gambaran bagi saya dan saudara. Kita juga berada di dunia yang buruk saat ini. Ya. Kita berada di lingkungan yang kacau banget, saudara. Nah, bagaimana? Apakah kita seperti ikan salmon ini? Bahkan kita kadang-kadang harus melawan arus supaya kita tidak ikut tenggelam, bahkan diasingkan oleh dunia ini. Sebaliknya, kita tetap menjadi garam. Jadi meskipun kita hidup dalam dunia ini yang penuh dengan keburukan, yang penuh dengan kekacauan, kita tidak ikut arus dunia. Seringkali kita, meskipun kita sudah tahu kebenaran, tapi kita melakukan yang salah. Kita berpikir bahwa yang dilakukan oleh orang pada umumnya itu normal. Tidak, saudara. Ya. Yang normal adalah yang benar sesuai dengan firman. Nah, itu sebabnya maka kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Barang siapa mengatakan dia percaya kepada Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya bahwa kita berada di dunia di mana kita akan bersaksi. Dunia ini saling mempengaruhi. Tergantung engkau dipengaruhi oleh dunia, terjerumus arus dunia, atau sebalik engkau menggarami dunia. Kalau kita konsisten melakukan tugas tanggung jawab kita akan tetap bertahan. Bahkan kita ibarat ikan salmon yang melawan arus yang deras. Kita ibarat ikan di laut yang tidak pernah diasingkan oleh air laut sendiri. Meskipun kita hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan dosa, kita tidak pernah mau ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita Kristus, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, anak Allah juru selamat, dan kita adalah anaknya Yesus Kristus, anak Allah juru selamat. Maka mari kita hidup untuk bersedia melakukan tugas utama kita. Lalu kemudian bersedia untuk menjadi pemberita Injil. Dan mari kehidupan saya dan saudara adalah menjadi berita atau inti Injil yang dapat diketahui oleh banyak orang. Sehingga dengan demikian engkau dan saya menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat, yang dapat diketahui, yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita maju terus dalam Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Jangan takut bersaksi di tengah-tengah dunia yang rusak sekarang ini. Roh Kudus membawa Filipus dan tiba-tiba dibawa ke pastor. Bagaimana caranya? Itu keajaiban. Ini mukjizat dalam pemberitaan. Artinya, kalau engkau bersedia melakukan tugas itu dengan baik, maka Roh Kudus akan membawa engkau dan melindungi engkau dari ancaman sekalipun. Ketika engkau memberitakan, Tuhan tahu kalau engkau sedang dalam bahaya, dia akan membawa engkau keluar dari situ. Filipus setelah melayani
dia dibawa oleh Roh Kudus ke Asdod. Asdod itu jauh dari jalur Gaza. Kenapa bisa ini Roh Kudus? Artinya bahwa penyertaan Tuhan dalam setiap pemberitaan dan dalam setiap kehidupan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu nyata, bukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dalam firman Tuhan ini menolong saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengetahui kepada siapa kami percaya, yaitu bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, adalah satu pribadi yang telah menebus dosa kami, dan kami telah menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur. Dan kebanggaan terhadap keselamatan yang telah kami peroleh, kami ingin saksikan kepada dunia ini. Kami mau menjadi pemberita, kami mau menjadi saksi melalui kehidupan kami hari lepas. Karena itu ya Tuhan, perbaharui kehidupan kami supaya kami efektif untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Fokuskan hati dan pikiran kami kepada pekerjaan yang utama, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu untuk dikerjakan, tapi kami fokus pada apa yang Tuhan kehendaki bagi kami masing-masing. Karena itu berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka boleh mengerjakan bagian ini dengan sungguh-sungguh sebagai pertanggungan jawab terhadap Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah mereka alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai pelayanan gereja melalui Gereja Jakarta ini untuk menjadi alat saluran berkat, membawa banyak jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang sudah kita dengar. Dan biasa firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Menjalani kehidupan kita lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan. Ada 3 kamar persembahan yang kita akan berikan, yaitu persembahan umum, persembahan pembangunan, dan persembahan misi. Dan kita akan memulainya nanti dari sebelah kanan saya untuk dapat maju ke depan memberikan persembahan biar kita berjalan dengan tertib. Dan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mentransfer persembahannya, dan nanti rekening di Kesia ada di Waktu Jemaat, dan nanti bisa diinfokan kepada bendahara dengan Ibu Penatua Siska Silapati. Baik, kita akan pujian berkumandang suara dari sebelah sambil petugas mempersiapkan, dan kita akan melakukan pujian ini. Saya undang dari sebelah kanan saya. Bye.
persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, dan berkati umat-Mu semuanya yang Tuhan memberikan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kita bangkit berdiri. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Untuk sekali kepada Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan memimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami dengan baik. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Pakai mereka lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan kami selanjutnya. Berkati juga seluruh jemaat-Mu
baik yang ada di gedung ini maupun mereka yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir di rumah masing-masing. Anugerahkan segala berkat atas jemaat-Mu. Engkau berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka secara pribadi, segala pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Anugerahkan berkat-Mu secara limpah. Jika di antara jemaat-Mu ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jikalau ada yang berkeluh untuk sesuatu, Tuhan memiliki cara yang ajaib untuk menolong seluruh jemaat. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang pada minggu ini akan berulang tahun. Kami bersyukur bersama saudari Julie Angelina, juga anak Romora Manurung, Bapak Diaken Erik Tanuwijaya, dan juga Ibu Tiurmas Simatupang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan berkat-Mu atas seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Karuniakan kesehatan dan kekuatan apa yang menjadi pergumulan mereka. Karuniakan sesuai dengan kehendak-Mu. Yakin teguhkan mereka bahwa dalam keadaan apapun Engkau akan menyertai mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah seiring dengan usia mereka yang bertambah, saudara-saudara kami ini semakin mengasihi Tuhan dan semakin mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka saat ini, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Yakin teguhkan mereka bahwa dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dan Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu yang pada hari ini dan juga minggu yang kemarin yang lalu. Kami bersyukur setiap persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu. Kami mendoakan untuk saudara kami, keluarga Eka Tanuwijaya, keluarga Tesitorus, keluarga Eha, GBJ Gunung Putri, Berkat Jaya, keluarga T07, saudara R06, keluarga Bapak Alfonsus Selan, dan juga keluarga jemaat yang telah menyampaikan persembahan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan anak-anak-Mu yang telah diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan. Terimalah setiap persembahan mereka dan karuniakan berkat-Mu atas kehidupan saudara-saudara kami dalam segala aspek, dan Engkau berkati segala usaha yang mereka lakukan. Biarkan saudara kami ini mengalami berkat yang melimpah dan mereka tidak henti-hentinya bersyukur atas berkat Tuhan yang mereka alami. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan pulang sebentar lagi ke rumah kami masing-masing, dan sepanjang seminggu ke depan kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami. Kami mohon kepada Tuhan Engkau yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan serta sakit penyakit. Dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna itu yang menjadi bagian kami mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami.
Tuhan yang engkau dengar hari ini. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sumber segala berkat, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan dulu dan kita tutup dalam satu kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Dan juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, warta jemaat. Selamat datang Jemaat GKC Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh Bapak dan Ibu saudara-saudari yang sudah beribadah bersama GKC Jakarta pada minggu ini. Kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah GKC secara live streaming, kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah hari ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu ikut serta dalam ibadah kami selanjutnya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang membutuhkan konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp ataupun melalui Facebook Indonesia. Ucapan terima kasih, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik liturgos Pak Benatua Roy, singer Ibu Lydia dan Rosa, pemusik dan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya ditentukan kepada seluruh jemaat GKC Jakarta bahwa selama kita mengikuti ibadah di GPKB Menteng ini hanya satu kali, kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah dengan ketentuan jemaat yang hadir sebaiknya yang menggunakan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil pribadi. Yang kedua, jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak yang di bawah 12 tahun ke bawah, yaitu sekolah minggu, mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Yang ketiga, kita akan tetap mengadakan ibadah secara live streaming via Facebook Jakarta pada pukul 7 bersama dengan ibadah di Menteng ini. Yang keempat, diharapkan kepada seluruh jemaat agar sebelum memasuki ruangan ibadah mencuci tangan terlebih dahulu dan mengecek suhu tubuh dan memakai masker saat kita ibadah. Tuhan memberkati. Ibadah aktivis diberitahukan kepada seluruh pengurus kategorial, baik itu PPA, PPR, PVMMG, PPW, PPJ, SPMG GKC Jakarta, bahwa kita akan ibadah aktivis pada hari Jumat tanggal 24 Juli pada pukul 19 lewat via Zoom, agar kita bisa memberi waktu untuk beribadah bersama dan kita akan dilayani oleh firman Tuhan Pendeta Guntur Silaban dan WL Ibu Pendeta Sonaria Hadiah. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.